Dari simbol-simbol dan kemudian corak-corak yang ada, tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang ada bangsawan Majapahit yang dimakamkan yang memeluk agama Islam pada masa awal-awal Majapahit maupun di puncak kejayaannya. Guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Kuburan atau ciri-ciri makam kuno berada di tengah desa Nogosari ini yang dikenal dengan Mbah Lemaduwur karena memiliki ciri-ciri kekunoan, yaitu sebuah makam yang ditinggikan di sebuah bukit, kemudian makamnya cukup besar dan panjang. Ini merupakan ciri-ciri makam kuno pada masa-masa Majapahit, sebagaimana kemudian makam-makam yang ada di Troloyo. Sebagaimana juga nisan-nisan makam para wali, misalnya jika kita melihat nisan Sunan Ampel di Surabaya, maka bentuk ukuran dan motifnya juga memiliki kemiripan dengan nisan ini. Keistimewaannya adalah nisan ini memang secara inskripsi, jika kemudian seseorang yang almarhum yang dimakamkan ini memang benar-benar muslim, maka kita akan mendapati bahwasanya sudah ada para bangsawan Majapahit yang sudah memeluk agama Islam pada masa awal-awal Majapahit maupun di masa-masa puncak kejayaan Majapahit itu. Sehingga kemudian inskripsi dan nisan serta makam ini memiliki kedudukan dan istimewa dalam posisi awal masuk dan berkembangnya agama Islam di Majapahit. Nisan batu andesit gitu ya. Ini ada 2 buah yang menandakan memang sebuah makam itu ada nisan kepala dan nisan kaki. Tetapi yang satunya berada di dalam desa Nogosari. Karena memang secara arkeologi maupun historis ilmiah hanya ada sebuah inskripsi angka tahun yang memiliki tipe nisan Troloyo, kita juga tidak mendapati siapakah seseorang almarhum yang dimakamkan di nisan ini. Tetapi pada masa Majapahit, karena feodalisme maupun kasta gitu ya, maupun adanya kasta Brahmana para pendeta, kasta kesatria para bangsawan Majapahit, kasta Waisa para saudagar, dan kasta Sudra para petani. Yang memiliki hak agama ini hanya Triwangsa saja, yaitu kasta Brahmana, kesatria, dan Waisa. Maka dari kalangan inilah almarhum yang dimakamkan di sini. Dari simbol-simbol dan kemudian corak-corak yang ada, tidak menutup kemungkinan bahwasanya memang ada bangsawan Majapahit yang dimakamkan yang memeluk agama Islam pada masa awal-awal Majapahit maupun di puncak kejayaannya. Desa-desa saat ini memang arsitektur dari arsitek Belanda yaitu Van Sevenhoven tahun 1840 Masehi ini memang telah kemudian merubah dan merevolusi seluruh desa-desa yang ada di Jawa ini. Karena setelah perang Diponegoro tahun 1825 sampai 1830, desa-desa di Jawa terutama di Jawa Timur ini sudah hancur lebur. Sehingga warga dipindahkan dan dibagikan secara merata. Tanah-tanah pun dibagi secara merata. Tetapi keberadaan nisan pada masa Majapahit ini merupakan sesuatu yang istimewa, peninggalan arkeologi zaman Majapahit. Tetapi kemudian nama Nogosari pun diambil dari pohon keramat yang biasa ditanam di tempat-tempat suci, namanya pohon Nogosari atau pohon Nagasari. Apakah ini memang benar-benar makam atau nisan? Ya, kalau nisan pasti ada nisan kepala dan nisan kaki. Mari kita cari nisan satunya yang merujuk kepada nisan kaki, yang tentunya ada di dalam desa Nogosari. Mari kita lanjutkan.
Sari Wulan yang ada di tengah desa Nogosari ini, yang merujuk pada nama pohon keramat pada masa Majapahit, yaitu pohon Nagasari atau pohon Nagasari Mesua Verael, yang juga dikenal dengan Naga Puspa atau pohon Naga Kusuma, yang nama lain dari Nagasari. Ini memang terdapat jejak-jejak makam keramat dan makam kuno yang memang saat ini makam ini memang sudah bangunan baru, tetapi jejak makam yang besar tinggi yang ditinggikan dari kemudian area sekitarnya ini menandakan sebuah jejak makam kuno, yaitu pada masa Majapahit. Disinilah kemudian kita akan mendapati jejak-jejak makam kuno pada masa Majapahit.